Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 21 Mei 2021 dengan judul Dalam Belas Kasihan. Ayat inti, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14 ayat 14. Keterangan, biarkan saya mengarahkan engkau kepada kehidupan Kristus, belas kasihannya, kerendahan hati dan kasihnya, kelembutan hatinya yang tak terkatakan. Engkau harus meniru teladannya. Allah telah memberikan kepadamu hidup dan segala berkat-berkat yang limpah yang menjadikan hidup itu menyenangkan. Maka sebagai balasannya, ia mempunyai tuntutan atasmu untuk melayani, berterima kasih, mengasihi, dan menuruti hukumnya. Segala tuntutan ini adalah sangat penting dan tidak dapat diabaikan dengan begitu saja. Tetapi ia tidak menuntut suatu apapun daripadamu yang tidak akan membuat engkau lebih berbahagia, bahkan dalam hidup di dunia ini. Raja surga menyamakan perhatiannya dengan perhatian manusia yang menderita. Rekan-rekan dan teman-teman kita memerlukan kebaikan yang sepenuh hati dan simpati yang lemah lembut. Adalah mustahil bertumbuh ke dalam Kristus, kepala kita yang hidup, kecuali kita mempraktikkan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahillah memantulkan peta Kristus, kecuali kasih ini yang lahir dari sorga ada dalam jiwa kita. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah kalau tidak memantulkan sifat ini. Suatu tindakan yang tidak disucikan pada pihak juru selamat kita tentu sudah merusakkan teladan itu, dan ia tentu tidak dapat menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Tetapi meskipun ia digoda dalam segala hal seperti kita, ia tidak dicemarkan oleh dosa. Ia menyatakan tabiatnya oleh mulut Nabi Yeremia. Katanya, "Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai." Semua orang yang mengaku nama Kristus haruslah senang dengan segala hal ini. Oleh percakapan dan kelakuan, menyatakan kepada dunia bahwa mereka sedang meniru teladan itu. Barang siapa percaya kepada Kristus harus melakukan pekerjaan Kristus. Tuhan telah dinyatakan di hadapan mereka sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang memperlihatkan kasih sayang, keadilan, dan kebenaran di atas bumi. Dan inilah buah-buah yang dihasilkan oleh orang Kristen sejati. Saudaraku yang kekasih, Kristus memberikan teladan bukan hanya tentang hidup untuk mengasihi orang lain, tetapi menghidupkan satu kehidupan yang berbelas kasihan, yang simpati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Tuhan pengasih dan Allah yang maha kuasa, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini, kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah Tuhan ke tengah-tengah kami, memberikan kami kasih karunia dan damai sejahtera sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.